Halo Kak, selamat sore. Halo, sore juga. Perkenalkan, namaku Rangga Abi Sulaiman dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan Angkatan 25. Boleh Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlangga Feros, bisa dipanggil Angga. Saya dari Fakultas Peternakan Prodi Peternakan Angkatan 2024. Oke Kak. Jadi di sini kita akan mengangkat sebuah judul, yaitu berorganisasi untuk mempersiapkan masa depan. Nah, jadi aku mau nanya nih Kak ke Kak Erlangga. Jadi apa sih Kak manfaat utama yang bisa didapatkan mahasiswa dan dalam berorganisasi di kampus? Oke, kalau menurut saya manfaat yang akan diberikan kepada mahasiswa ketika kita mengikuti organisasi di kampus, pastinya kita belajar di mana menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi maksudnya itu di sini kita bisa mengasah kemampuan kita dalam memimpin, kemudian dalam berkomunikasi dan juga dalam berkoordinasi antar rekan-rekan di organisasi. Oh begitu Kak. Terus kalau semisalnya untuk ngehandle dari, kan pasti kan ada kalau kuliah itu kan ada tugas atau ada laprak gitu. Nah itu untuk cara kita menghandle mana nih yang harus kita duluin dan apa nih caranya gitu Kak? Gimana Kak? Oke, ini semua kan tergantung manajemen waktu ya. Jadi kita itu di jauh-jauh hari itu kita bisa memprioritaskan yang mana dulu. Jadi kalau misalnya waktu yang paling urgent itu di kuliah, berarti kita selesaikan dulu kuliah. Tapi kalau misalnya kuliah sudah selesai, bisa dilanjut dengan organisasi. Karena kita di sini sebagai mahasiswa tetap tujuan utamanya adalah akademik. Jadi kita prioritaskan akademik. Dan pembagian tugas itu pastinya dilihat dari seberapa urgennya. Jadi kita yang namanya tugas itu pasti bisa diselesaikan asal kita bisa memanajemen waktu itu. Berarti kita harus tetap mengutamakan tujuan awal kita masuk kuliah itu buat apa kan? Betul sekali. Terus ini Kak, bagaimana sih Kak cara menentukan organisasi yang sesuai dengan minat dan kepribadian kita tersendiri itu? Gimana? Oke. Menurut saya kalau misalnya kita mau masuk organisasi itu kita lihat dulu. Pertama kita itu mau yang full ke organisasi atau kita mau yang ke akademik. Jadi kalau misalnya yang full ke organisasi itu bisa kita join ke eksekutif keluarga mahasiswa. Jadi di situ benar-benar kita kerja langsung karena kan eksekutif ya. Yeah. Jadi di situ kalau misalnya kalian mau cari soft skill dan juga tugas akademik, misal kalian mau fokus ke organisasi juga itu bisa di situ. Tapi kalau misalnya mau akademik bisa jalan, tapi juga organisasi maunya yang santai-santai aja, itu bisa join di DPKM. Karena DPKM ini lebih ke fungsi pengawasan dan juga lebih ke bidang legislatif yang dimana tidak langsung eksekutif. Kebetulan saya kan di staf ahli komisi 3 yang dimana di bidang pengawasan, dan DPKM itu luas juga. Dan menurut Kak Erlangga sendiri, apa perbedaan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dan yang tidak berorganisasi? Oke, pasti bisa dilihat ya, semua orang itu punya jalannya sendiri. Yeah. Jadi kita nggak bisa menjudge atau menghakimi. Jadi kalau misalnya orang mau pilih ikut organisasi atau enggak, itu terserah mereka, karena mereka punya jalan sendiri. Tapi kalau misalnya dari pertanyaan tadi, perbedaan orang yang ikut organisasi sama yang tidak ikut organisasi, gitu ya? Iya. Yeah. Jadi tergantung, kalau misalnya orang itu ikut organisasi, pasti yang saya sebutkan tadi, misal 3 hal itu, pasti dia dapat. Tapi kalau misalnya yang tidak organisasi dan juga tidak memiliki aktivitas di luar, jadi hanya setelah kuliah langsung pulang, tidak ada kegiatan apapun ya. Kecuali kalau misalnya dia buka usaha atau ada kegiatan apa itu, kerja mungkin gitu. Ya kerja bisa mengasah hard skill ya atau soft skill ya. Karena kan kita mencari ilmu nggak cuma di organisasi, banyak tempat gitu. Terus apakah organisasi dapat mempengaruhi prestasi akademik atau tidak? Organisasi bisa mempengaruhi atau tidak? Ya. Kalau menurut saya, kalau dari saya, jadi saya pengen tahu dulu organisasi itu bagaimana. Jadi saya itu masuk organisasi di semester 2. Semester 1 saya pengen tahu algoritma di kampus dulu. Jadi cara mendapatkan IPK yang tinggi dan juga bagaimana mendapatkan algoritma, pokoknya sekitar akademik lah. Jadi setelah saya dapetin 1 semester dan saya rasa saya bisa mampu untuk mendapatkan akademik yang tinggi dan juga
saya siap terjun di organisasi. Oke. Nah, ini kan kita kan berorganisasi. Di dalam organisasi itu kan tidak hanya satu orang atau dua orang kan, Betul. menyangkut beberapa orang. Nah, mengapa kerja sama tim menjadi kunci dalam keberhasilan organisasi, Kak? Oke, kerjasama tim itu pastilah itu menjadi kunci kesuksesan dalam berorganisasi ataupun berkepanitiaan. Karena kan di dalam organisasi itu atau di kepanitiaan itu kan banyak divisi. Jadi kalau misalnya kita hanya bekerja sendiri, saya rasa itu tidak akan jalan. Karena dengan adanya anggota, dengan adanya tim itu pasti terbagi semua dan semua orang memiliki job desk-nya masing-masing. Oke. Nah, kakak sendiri kan udah mengikuti organisasi. Betul. Nah, apa sih tantangan yang sering muncul dalam kerja tim dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan daripada kerja tim ya. Ya. Oke. Kita kan ketahui bahwasannya yang masuk organisasi ini nggak semuanya memiliki kemampuan yang setara atau mungkin menengah ke atas semua kan. Ya. Jadi ada yang namanya anak-anak ini, atau anggota ini masih ada yang berkebutuhan. Jadi belum memiliki kemampuan yang setara. Jadi kan itu menjadi bagaimana caranya kita sebagai leader atau sebagai tim itu bisa untuk mengajari dan juga tempatnya belajar. Jadi walaupun dia kemampuannya masih kurang, karena kan di organisasi ini tempatnya belajar. Kalau misalnya dia juga kurang maksimal atau salah, ya itu hal yang wajar. Hal yang wajar, ya. Nah, ini kan organisasi, Kak, pasti ada kayak komunikasi yang kadang tidak tersampaikan gitu kan, Kak, kayak miskom gitu. Nah, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif dalam tim organisasi? Oke, bagaimana caranya ya? Iya. Jadi caranya itu dengan cara pertama itu kita runtutkan dulu, mulai dari siapa, misal kita ambil di sini sebagai kepanitiaan ya. Di kepanitiaan itu ada ketua pelaksana dan juga wakil beserta BPI atau koordinator, wakil koordinator dan juga staf. Ya. Jadi itu arah komunikasi antara pertama itu dari ketua pelaksana dan juga wakil itu pasti harus satu pikiran dulu agar dalam penyampaian ke bawah itu tidak ada yang namanya beda-beda. Jadi nanti ketika diterima oleh koordinator atau wakil koordinator itu satu, dan juga nanti kita sebagai pimpinan tertinggi itu bisa yang namanya memantau daripada koordinator ini mengeksekusi daripada tugas yang kita berikan, seperti itu. Seperti itu. Apa strategi yang bisa digunakan untuk mengatur waktu agar tidak kewalahan gitu, Kak? Kayak di satu waktu itu ada 2 job desk. Nah, dan waktu itu kayak mepet. Nah, itu gimana, Kak? Cara mengaturnya atau kayak mana nih yang harus diduluin gitu. Oke, semua itu pasti punya tingkat prioritas yang berbeda-beda. Jadi kita pastikan yang mana dulu yang lebih urgent. Jadi ketika yang paling urgent ini, misal deadline ini besok, otomatis itu duluan yang kita selesaikan dibanding yang 2 hari atau 3 hari yang akan datang. Itu sama seperti yang pembagian bagaimana kita menyelesaikan tugas di kuliah ataupun di organisasi. Oke. Ada lagi, Kak. Pernahkah mengalami kegagalan dalam organisasi yang pernah dilakukan? Oke. Kayak ngelakuin ini tuh kayak gagal gitu, Kak. Oke, sejauh ini kan karena juga saya baru berorganisasi baru 1 semester setengah. Iya. Jadi saya rasa yang saya lakukan dan juga yang saya pimpin ini semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi minim sekali daripada kesalahan dan juga prosedur, atau minim sekali dari kesalahan tadi. Kesalahan. Ya. Berarti semua berjalan lancar dengan prosedurnya itu, Kak. Betul. Oke. Terus apa sih, Kak, pelajaran terbesar yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Ya, itu kan sebuah kegagalan itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan juga menjadi bahan evaluasi yang dimana di kemudian hari itu kita bisa jadi lebih kuat dan juga bisa memperbaiki untuk di kemudian hari. Jadi hal tersebut tidak terulang lagi, seperti itu. Oke. Terus apa motivasi? Kan pasti setiap orang mempunyai motivasi sendiri. Betul. Motivasi Kakak itu apa sih yang membuat tetap semangat setelah gagal dalam organisasi? Apa itu? Oke, karena kan kembali lagi kita ikut organisasi itu untuk apa? Jadi tujuan saya ikut organisasi ini tuh untuk belajar. Jadi ketika ada kegagalan, pastikan itu menjadi pembelajaran kita yang paling berharga.
Jadi yang namanya berorganisasi itu tempatnya kita salah, tempatnya kita memperbaiki diri. Jadi kesalahan itu bukan menjadi hal yang perlu diperhatikan atau diseriuskan. Kak, mau minta tips and triknya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kayak ingin baru memulai berorganisasi. Ya. Nah, apa sih tips utama yang bisa dibagikan kepada mahasiswa agar tidak takut gagal dalam mengikuti organisasi tersebut? Agar tidak takut gagal ya? Ya. Oke, pastinya kalian harus punya tujuan dulu mengikuti organisasi. Kalau misalnya kalian dari awal tidak memiliki tujuan, hanya ikut-ikutan, saya rasa mending tidak usah ikut organisasi. Dan juga ikut organisasi itu agar tidak merasa gagal itu ya, kita di sini kan bareng-bareng belajar dan juga bareng-bareng bertumbuh. Jadi kalau misalnya gagal itu yang saya sampaikan sebelumnya juga, itu adalah hal yang normal karena kita juga semakin kita gagal berarti kan kita baru dalam arti baru mencoba hal baru. Jadi kalau misalnya mencoba hal baru meningkatkan pengalaman kita. Ya, seperti itu. Nah, Kak, untuk bisa menjadi duta fakultas itu sendiri tuh gimana, Kak, caranya? Ya, pastinya dalam pengadaan duta fakultas ini ada yang namanya seleksi. Jadi dari banyaknya pendaftar yang ada di Fakultas PSDKU Kediri ini nanti diambil atau diseleksi sebanyak kemarin itu didapatkan 3 putra. 3 putra. 4 putra dan juga sisanya 5 putri. Jadi mengikuti segala rangkaian, yang pertama seleksi wawancara. Kemudian itu tahap 1 ya. Kemudian tes tulis mengenai seputar Brawijaya, sejarah dan juga berdirinya PSDKU dan juga segala macam, dan juga ada tes psikologi. Dan juga kemudian ketika lolos masuk ke tahap 2. Nah, yang masuk tahap 2 itu yang saya sebutkan banyaknya tadi, putra dan juga putrinya seperti itu. Jadi dari banyaknya mahasiswa yang ada di PSDKU tersisa seperti itu. Dan juga nanti yang lolos di tahap 2 ini atau kita sebutnya sebagai finalis itu nanti akan mendapatkan pendampingan atau karantina. Jadi di karantina ini akan dibentuk bagaimana menjadi duta yang baik dan juga sesuai dengan standar duta-duta fakultas pada umumnya. Jadi kita di situ dilatih bagaimana kepemimpinan dan juga manajemen dan juga apapun itu soal kedutaan seperti itu. Dalam mengikuti tadi kayak tes-tes seperti itu, seberapa berat yang Kakak rasain dalam mengikuti tes tersebut? Oke, kendalanya pasti soal ini, percaya diri. Jadi kita saat itu percaya dirinya masih kurang dibanding saat ini. Nah, maka dari itu kita mencoba hal-hal kayak gitu kan membuat kita bisa berbeda dengan yang dulu dan yang sekarang. Jadi waktu itu kalau saya yang rasakan ya, waktu itu ruangan dingin dan juga posisi berdiri di depan kemarin itu panitia semua dan juga duta yang lain dan juga juri 3 di depan, jadi dikelilingi. Itu saya ngerasa itu deg-degan dan juga melatih kepercayaan diri kita. Melatih mental juga. Melatih mental. Nah, apa sih Kak pesan untuk mahasiswa yang ingin mengikuti jejak menjadi duta kampus? Oke, pesannya itu pastikan kalian juga berkomitmen dan juga benar-benar ingin merubah duta ini menjadi wajahnya yang benar-benar terlihat oleh halayak umum dan juga mahasiswa, dan juga kalian juga pasti harus memiliki 5B dan juga 1C. Nah, jadi 5B itu salah satunya adalah brain, kalian harus pintar akademik dan juga pintar dalam hal apapun. Kemudian yang kedua itu brave itu berani. Dan juga yang selanjutnya itu beauty. Jadi kalian itu harus membawa diri dengan menarik. Kalau untuk yang laki-laki mungkin bisa dengan berwibawa, yang perempuan bisa disesuaikan. Dan juga selanjutnya yang saya bisa sampaikan yang C, yaitu konsisten. Jadi kalian dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu harus
sampai tuntas dan jangan setengah-setengah. Jadi ketika mengerjakan suatu tugas itu jangan semangat di awal doang. Jadi harus selesaikan sampai masa kalian. Oke Kak, cukup untuk podcast hari ini. Siap. Terima kasih telah datang di podcast ini dan terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga udah diundang rekan-rekan dari Lugri EKMUB. Ya, Lugri. Oh iya Kak. Sebelumnya sebelum pulang ada pengarahan pemberian sertifikat. Oke, siap. Ya, terima kasih. Foto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih, Pak.